Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Amanginang. Selamat hari. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, buku nyanyian nomor 74 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
kita bernyanyi. Taurat Tuhan untuk kita minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang 10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Karena dosaku
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah membunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 10, mulai dari ayat 34 sampai dengan ayat 43, kita baca secara responsoria. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem,
dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Mamang Inang. Warta pelayanan Minggu 11 Januari 2026. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias dengan topik minggu Allah menyatakan keselamatan. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 2 Januari 2026 telah meninggal dunia
Johan Sandi Novali Manalu, tutup usia 27 tahun, anggota jemaat WIK 21 NRJ 904. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Amang Jondes Manalu, Inang Esdino Simajuntak, dan keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Sabtu 10 Januari 2026 telah meninggal dunia Bapak Sintua Albiner Sitorus, tutup usia 49 tahun, anggota jemaat WIK 11 NRJ 630. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Sulastri Sanpriska Siahan dan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini Minggu 11 Januari 2026 dilaksanakan ibadah Minggu bertempat di Rumah Duka Jalan Damai 6 Blok D 10 nomor 24 Komplek Cipondoh Makmur, masuk pukul 9 WIB, dipimpin oleh Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini, Minggu 11 Januari 2026, Rutmana Komalasari Simamora dari WIK 4 tidak lagi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan tanpa sepengetahuan Huria. Persembahan kasih untuk keluarga almarhum Sintua Bernard Sinaga. Pada hari Minggu 18 Januari 2026, kita mengumpulkan persembahan khusus di semua ibadah sebagai tanda terima kasih atas pelayanan almarhum Sintua Bernard Sinaga dengan menggunakan amplop. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. Persembahan kasih untuk pelayanan almarhum Sintua Bernard Sinaga setelah khotbah ke depan. Diakonia jemaat meninggal. Sesuai dengan hasil rapat Huria tanggal 29 November 2025 memutuskan bahwa semua jemaat HKBP Tangerang Kota yang terdaftar memiliki energi akan mendapatkan diakonia meninggal dunia sebesar 1 juta. Cuti tahunan mulai tanggal 12 sampai 26 Januari 2026. Amang pendeta resort kita, Pendeta Sabar Manulang, akan menjalani cuti tahunan. Warta Koinonia, Bonataon Seksi Lansia. Pada hari Selasa 13 Januari 2026 mulai pukul 10 WIB akan diadakan Bonataon Punguan Seksi Lansia bertempat di Lagoon Resort Modern Land yang dipimpin Amang Pendeta Mariduk Purba dan Ketua Dewan Koinonia. Warta Diakonia, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 91 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 12 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Mazmur 20 ayat 5. Dan kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku,
maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 753 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kau aku
Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan khotbah kita di minggu pertama, Minggu Epifanias. Hari ini, Epifanias artinya Allah menyatakan kasih-Nya. Firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 9. Saya baca untuk kita. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Allah yang dikasihi, khotbah minggu ini meneguhkan kita tentang janji keselamatan yang telah dinubuatkan, dijanjikan oleh Tuhan sejak dalam perjanjian lama, khususnya dalam masa Nabi Yesaya. Tuhan yang memilih kita menjadi umat pilihannya. Tuhan yang meneguhkan kita ketika menghadapi berbagai tantangan, dan Tuhan pula memahkotai kita dengan kemuliaannya. Janji keselamatan itu menjadi semangat baru amanginang bagi kita menjalani tahun 2026 ini. Kitab Yesaya artinya keselamatan. Pada zamannya Nabi Yesaya telah menubuatkan, memberitakan
kedatangan Mesias Sang Juru Selamat sebagai firman yang telah diterima dari Tuhan. Jadi Allah memberitahukan apa rencana Tuhan jauh ke depan, disuruh kepada Yesaya supaya diberitahukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka dalam penindasan di pembuangan Babilonia. Nubuatan ini merupakan janji Allah kepada umat Israel ketika sedang mengalami berbagai penderitaan di pembuangan Babel. Dalam situasi sulit, bahkan hampir putus asa karena terbuang di Babel sekitar 70 tahun lamanya. Bangsa Israel menerima janji Allah melalui Nabi Yesaya. Mungkin saja mereka sulit menerimanya akan janji Tuhan tentang keselamatan mereka. Mereka merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka telah berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka jatuh ke dalam kesombongan dan mengandalkan kekuatan militer bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berkoalisi mengalap Gog untuk melawan bangsa Asyur. Dia atau bangsa Israel tidak memohon perlindungan kekuatan dari Tuhan, tetapi dari militer bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, mereka telah berpaling dan meninggalkan Allah yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Oleh karena itu, bangsa Israel telah menerima satu pelajaran yang berharga atas dosa-dosa mereka. Mereka menerima teguran Allah melalui pembuangan Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun bangsa itu telah berdosa dan menjalani hukuman atas perbuatan, atas dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah senantiasa setia menanti pertobatan umatnya yang dikasihinya. Allah tidak berkenan terhadap kematian mereka atas dosa-dosa mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yesekiel kepada jemaat Israel atau umat Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Yesekiel 33 ayat 11. Jadi amanginang Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa itu, atau menyayangi, mengasihi bangsa Israel yang berpaling dari Tuhan itu. Karena pada dasarnya Allah adalah kasih. Dan Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Allah yang mengutus anaknya sebagai pendamaian dari dosa-dosa umat manusia. Melalui Nabi Yesaya, Allah ingin menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Pembuangan ini telah sesungguhnya membuat mereka sangat menderita dan merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak meninggalkan mereka. Tuhan rindu
atas pertobatan mereka. Janji keselamatan itu telah dinyatakan Allah melalui Yesaya. Allah berkata dalam ayat 1 tadi, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Itulah janji Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsanya. Siapakah yang disebut sebagai hamba pilihan Tuhan? Yang dimaksud adalah Mesias, bukan yang lain. Yesus juru selamat. Sejak awal Allah telah menetapkan Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Allah telah menaruh rohnya di atasnya. Yesus adalah anak yang dikasihi olehnya dan kepadanya saja dia berkenan. Matius 3 ayat 17. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari nats ini. Yang pertama, Yesus adalah pilihan Allah. Tadi telah disebutkan bahwa nats ini merupakan salah satu nubuat tentang Yesus, hamba Allah yang dipilih menyelamatkan umat manusia. Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari ancaman kehidupan dan kematian kekal. Dalam konteks masa pembuangan, keselamatan dipahami sebagai pembebasan dari pembuangan, meluasian genggaman perbudakan orang Babel. Itu menurut pemahaman Israel pada saat itu. Tetapi keselamatan itu sesungguhnya harus dipahami sebagai pembebasan dari pembuangan dan juga dari perbudakan dosa. Bukan hanya dari pembuangan Babel, tapi juga keselamatan dari perbudakan oleh dosa. Mereka terpuruk dan terasing di negeri asing. Pengharapan akan Mesias yang membebaskan mereka dari pembuangan. Jauh dari itu, sesungguhnya Nabi Yesaya menubuatkan, memberitakan keselamatan manusia dari keterasingan dosa. Keselamatan manusia dari perbudakan dosa dan dari kematian kekal. Inilah tindakan Allah yang dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Salib adalah pembebasan dan penebusan Allah. Inilah yang kita rayakan, Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini. Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus, Epifanias. Karena itu tidak ada lagi keraguan bagi siapapun, karena keselamatan itu telah nyata di dalam Kristus. Yang kedua, Tuhan yang meneguhkan dan memulihkan. Keselamatan Allah tepat pada waktunya. Ungkapan yang sangat menarik disampaikan oleh Yesaya dalam ayat 3 tadi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat ini sebagai ilustrasi Yesaya, supaya bangsa yang terbuang dapat memahami apa yang disampaikannya sebagai firman Tuhan kepada mereka. Buluh yang patah terkulai, Amanginang, bagaimana mungkin seperti burung bisa terbang kalau bulu sayapnya
patah dan terkulai. Tidak mungkin. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu di mana oleh pemangsa atau predator untuk menikmatinya, memakannya. Gambaran ini sangat mudah kita pahami. Demikianlah kondisi umat Allah dalam pembuangan Babel. Tidak mampu, tidak sanggup melepaskan diri dari pembuangan itu. Tetapi Yesaya hadir memberitakan, menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan mereka bahwa keselamatan akan datang dari Tuhan. Gambaran umat Tuhan dalam pembuangan juga menjelaskan dosa kita dan akibatnya, konsekuensinya yang akan kita terima atau yang dialami oleh manusia adalah maut. Kita tinggal menunggu waktu hukuman tiba, seperti burung yang terkulai, yang sayapnya patah-patah. Namun yang terjadi adalah gracia, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang menebus kita dari kematian sehingga kita beroleh keselamatan. Juga di dalam ayat 3 itu sebagai ilustrasi dibuat Yesaya tentang sumbu yang pudar. Dian atau obor merupakan sesuatu yang langka bagi kita saat ini. Ngagunak kita nasomanad daun karena pemakaian energi listrik sekarang ini. Namun bagi orang tua yang pernah pakai obor dan kompor masak yang memakai bahan bakar minyak tanah, akan tahu betul bagaimana sumbu yang tidak berfungsi lagi. Sumbu yang telah kering dan tidak tersambung dengan minyak, perlahan-lahan akan memudar, bahkan hampir mati dan dayanya tidak berarti lagi. Demikianlah obor yang sumbunya pudar, tidak mungkin lagi dipergunakan untuk menerangi, tinggal menunggu apinya mati dan berubah menjadi gelap gulita. Ilustrasi ini yang dibuat oleh Yesaya ini menjelaskan kehadiran hamba Tuhan yang dipilih untuk membebaskan dan melepaskan umat Allah dari keterpurukan, dari keputusasaan yang sangat mendalam. Memang generasi sekarang mungkin lebih mudah dijelaskan tentang ponsel yang sudah lobet di dalam perjalanan. Padahal Google Map sangat dibutuhkan menunjuk jalan dan termasuk kontak komunikasi. Tidak ada charger dan tidak ada power bank, maka tinggal menunggu kematian HP-nya. Dalam kondisi demikian, penjelasan Yesaya, pertolongan Tuhan menyediakan charger agar kita bisa melanjutkan perjalanan, yaitu Yesus Kristus menjadi penghubung dan menjadi kekuatan keselamatan kita menjalani hidup ini. Yang terakhir, Tuhan yang memahkotai umatnya dengan kemuliaan. Tidak mungkin ada jalan bagi mereka melepaskan diri karena kekuatan kehebatan bangsa Babilonia. Mereka lemah, tak berdaya, sementara Babilonia dengan segala kejayaan dan kekuasaannya sangat kuat mengawasi, mengontrol. Mereka merasa bangsa yang terbuang dan kalah, yang tak berharga, yang tak berarti lagi. Kalah bukan hanya secara politis, tetapi juga kalah
karena secara iman dang margogo betu hattai mangaramoti paluahon nasida sian habuangani ngagu mogo Tuhan ni Babel. Seperti itulah perasaan mereka. Mereka sudah berada pada titik terendah, mental jatuh dan terbentur. Mental menjadi mental pembuangan. Apatis, tidak ada semangat, kegairahan, dan miskin inisiatif. Mereka berada pada titik tak berdaya. Namun hal menarik dari khotbah ini, Allah akan memahkotai dengan kemuliaan. Mahkota kemenangan yang diperoleh umumnya oleh para pemenang. Orang yang bertobat, beriman kepada Allah di dalam Kristus, menyembah dan mohon pertolongan kepadanya, imannya akan dimenangkan dan menjadi para pemenang dan kuat untuk melawan berbagai tantangan, rintangan, dan juga godaan-godaan dunia. Yesaya hadir menjelaskan bahwa Tuhan tetap bekerja. Itulah yang disampaikannya supaya jangan apatis, supaya tetap mereka semangat bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Itu tadi yang disampaikan kepada bangsanya. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan dunia. Secara khusus manusia diselamatkan dari dosa. Allah tetap memelihara janjinya. Allah tetap memanggil dan mengikat perjanjian dengan umatnya. Dan perjanji koling Tuhan teh. Yang dituntut dari umatnya bagi orang percaya kesabaran dan keyakinan menunggu. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan yang meneguhkan mereka bertahan dan menjalani pembuangan sampai Tuhan membebaskan mereka. Pembebasan dari pembuangan Babel ini, Amanginang, terjadi setelah Raja Kores, Raja Persia, menaklukkan Babilonia. Kemudian Raja Kores mengumumkan kepulangan umat Allah ke Yerusalem dan mereka dibekali untuk pulang serta membantu mereka membangun kembali tembok kota dan pembangunan bait Allah. Raja Kores sebenarnya itu bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa raja yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Setelah Raja Persia atau bangsa Persia menang, siapa yang telah diperbudak, diperhatopan Babel, dibebaskan dan dipulangkan ke negara bangsa masing-masing. Itulah cara Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini hendak meneguhkan kita jalan Tuhan dalam hidup selalu di luar perkiraan manusia, di luar logika kita. Karena itu Amanginang, marilah kita jalani tahun 2026 ini dengan penuh pengharapan. Tuhan hadir untuk menyertai, menolong, dan menyelamatkan kita di tahun ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menguatkan kami menjalani tahun 2026 ini. Walaupun belum tahu apa yang akan terjadi di depan kami dalam perjalanan hidup kami di tahun ini, tapi kami yakin
bersama Tuhan, kami akan Tuhan tuntun ke jalan yang benar dan tetap selalu mengarahkan ke jalan yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa duniawi. Tetapi kami tetap berpegang teguh atas penyertaan-Mu, karena Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu dan keselamatan untuk menyelamatkan kami di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus yang telah nyata, lahir, dan menyertai kami, dan juga menyelamatkan kami dari dosa kematian kekal melalui penderitaan dan kematiannya. Ya Tuhan, melalui Roh-Mu, kuatkan kami supaya tetap setia menyembah, memuji Tuhan, dan tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah umat-Mu menjalani tahun ini. Tuhanlah yang mengarahkan ke jalan-jalan yang lebih baik, dan pengharapan kami tetap Tuhan menunjukkan kebahagiaan, pekerjaan, dan juga dalam hidup kami tetap sehat, karena Tuhan yang selalu menjagai dan memberikan sukacita kepada kami. Ya Tuhan Allah, ampuni kami dari segala kekurangan kami, dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu di tahun 2026 ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 224 sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk pembangunan. Sambut tanganku, tuntun aku Tuhan, aku tak mampu tanpa Kau Tuhan. Bersamamu
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.